Utang negara itu harus menurut saya. Oke, aku sekarang yang nanya man. Harus. Kenapa harus? Karena memang negara kita belum siap. Negara berkembang tuh belum siap. Jadi harus Nggak ada. siap apa? Belum siap berdiri sendiri. Negara paling kaya aja berutang kok. Betul. So do you think that orang kalau negara udah kaya dia nggak utang? Utang. Lah iya. Jadi Yang utangnya siapa? It has nothing to do with siap atau nggak siap. Iya benar sih ya. Negara udah paling kaya aja utang ya, Bu. Ya name it siapa negara Iya, kaya. benar sih. Amerika Serikat the biggest economy in the world. Utang ya. Utangnya 100% dari GDP. It's quite scary. Ya. Jepang 200% of GDP. Kalau GDP nggak punya uang, utang. Yeah, you can print money. Pasti susahnya Anda untuk memprinting money berbasis production gitu loh. Kita udah ingatkan berkali-kali dari 2016, Bosman Sontoloyo ini mengingatkan MMT itu Modern Monetary Theory yang digagas oleh Michael Hudson itu bukan isapan jempol. Kita cuman beda mazhab aja. Anda Keynesian, kita post Keynesian. China pakai sudah dari tahun 89. Amerika pakai dari tahun 71 printing money itu. Terus negara Eropa, negara Jerman pakai semua. Ini untuk menyelesaikan masalah COVID ini ya Tiongkok pun melakukan printing money saat ini. Dan kok kita malah minjem sih, aduh. Setelah menonton video menarik, sebuah percakapan podcast antara Bung Letnan Kolonel Tituler Deddy Corbuzier dengan Ibu Menteri Keuangan yang telah 3 kali masa jabatan menjadi Menteri Keuangan, maka kita menjelaskan versi MMT agar menjadi lengkap informasi pengetahuan akan utang negara. Sebelumnya, saya ingin sahabat semua bayangkan Anda adalah orang Eropa, kemudian Anda disuruh membayangkan berapa panjang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Menurut Anda, bisakah mereka orang Eropa tersebut membayangkan? Sebuah survei baru-baru ini dilakukan di Eropa. Pertanyaan geografi tentang jarak Indonesia dari ujung barat ke ujung timur. Maka ada 3 jawaban bagi para responden untuk memilih. A. Berjarak dari London ke Paris. B. Berjarak dari London ke Barcelona. Dan C. Berjarak dari London ke New York. Tahukah sahabat, dari 980 orang yang ditanya hal tersebut kepada warga Eropa di tahun 2021, yang ternyata tidak ada satupun yang menjawab bahwa Indonesia jaraknya dari barat ke timur adalah sejauh London ke New York yang memakan waktu 7 jam perjalanan pesawat. Iya benar, Sabang sampai Merauke kalau menggunakan pesawat memakan waktu jarak jelajah 7 jam sejauh 5.000 km, sama dengan jarak London to New York atau seluas Laut Atlantis luasan Indonesia itu. Indonesia adalah negara besar bukan hanya di perkataan, tapi besar dalam arti sebenarnya. Secara luas wilayah dan lokasi geografi, Indonesia adalah negara besar. Apa yang membuat Indonesia sampai sekarang belum menjadi negara juara atau champion country? Apa yang membuat tingkat kebahagiaannya belum tinggi untuk tinggal di Indonesia? Apa yang membuat Indonesia ranking jauh di bawah atas kemudahan berbisnis atau ease doing business? Baru ranking 70 di dunia ini. Sekarang kita masuk melengkapi penjelasan interview Ibu Menteri versi MMT. Apa yang menyebabkan mata uang rupiah nilainya terus merendah dari tahun 70-an, yang $1 kira-kira 300 rupiahan, sekarang $1 15.500 rupiah, nggak pernah menguat-menguat. Juga di dalam membangun pakai hutang, dan hutangnya semakin membanyak dibanding dengan produk yang dihasilkan dan diekspor. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalnya dengan Tiongkok, hutang negaranya $4,8 triliun, namun ekspornya $6,3 triliun setahun. Jepang hutangnya $5,5 triliun, ekspornya $5,6 triliun setahunnya. Indonesia hutangnya $460 billion, ekspornya hanya $268 billion setahunnya. India hutang negaranya $610 billion, ekspor $400 billion setahunnya. Indonesia mirip India, bedanya India lebih kaya 3 kali lipat dari Indonesia. Mereka kekayaan nasionalnya $3,4 triliun GDP nasional. Indonesia hanya $1,2 triliun atau $1.200 billion. Amerika hutangnya terbesar di dunia. Betul, sangat setuju dan sangat benar. Hutang Amerika itu kira-kira $30 triliun. Ekspornya $29,9 billion. Namun untuk Amerika nggak usah dibanding-bandingkan. Hutang Amerika adalah dalam mata uangnya sendiri. Sekali lagi kita ingatkan ke sahabat semua. Amerika hutangnya pakai mata uangnya sendiri, pakai dolar. Jadi ya atur-atur sendiri. Kapan mau nyicil, kapan mau nyaur, kapan mau menunda, kapan mau memperpanjang. Cetak-cetak sendiri.
bebas mereka mah. Hutang Tiongkok pakai dolar, tapi jauh di bawah devisa dari ekspor negaranya yang juga menghasilkan dolar. Demikian juga Jepang. Semoga hal ini bisa membuat para sahabat semua membayangkan bahwa hutang pakai mata uang sendiri beda dengan hutang pakai mata uang asing. Hutang pakai mata uang asing harus punya devisa yang lebih besar dari besaran hutang tadi. Itu kalau kita ingin mengatakan bahwa ekonomi kita, ekonomi Indonesia baik-baik saja. Sekarang wis mikirin dulu ya. Intinya kita semua sepakat sejak reformasi selama 25 tahun ini Indonesia masih belum terbang juga. Jangan-jangan ke depan reformasi harus diganti. Reformasi doesn't work anymore. Bukan tidak jalan kemarinnya, tapi ke depannya kurang bisa jalan. Yang pasti tidak cocok buat Indonesia ke depannya. Kita review sekarang. Apakah Mas Ganjar masih membahas spirit yang lama reformasi dan spirit kabinet gotong royong dengan tema kedepannya adalah pembangunan berkelanjutan, atau Pak Prabowo bawa perubahan, atau beliau juga bawa pembangunan berkelanjutan menyambung reformasi dan kabinet gotong royong, atau membawa misi perubahan baru? Nggak tahu juga. Atau kita lihat lagi, Mas Anies tuh bawa perubahan berbeda dengan kabinet gotong royong, namun atau masih ala reformasi atau beda dari kabinet gotong royong, beda dari reformasi? Nggak tahu juga. Yang pasti kalau New Mind beda total dari era reformasi cara berekonomi negaranya. Reformasi sudah selesai kalau New Mind dipakai strategi ekonomi bernegaranya. Apa yang kita akan lakukan agar negara kita jadi lebih cepat tumbuhnya lagi? Ekonomi yang meniru Tiongkok yang berbasis produksi, mata uangnya seperti dolar yang berbasis high demand. Bagaimana Amerika menciptakan kebutuhan demand terhadap dolar agar selalu tinggi? Ini adalah dua seni bernegara yang kita, Indonesia, wajib tiru ke depannya dengan New Mind, dengan MMT. Gabungan kekuatan mata uang dan produksi akan membuat Indonesia menjadi negara berdaulat. Maka dalam MMT bukan printing money kekuatan utamanya, tapi produksinya. Dan apa yang Indonesia produksi? Kita harus menyadari kekuatan Indonesia salah satunya adalah sumber daya alam. Nah, strategi terbaik dan seharusnya adalah sisi hulu atau sisi tambang harus mayoritas kepemilikan usahanya adalah nasional, swasta nasional. Lalu midstream atau industri tengah setelah tambang seperti smelter sampai refining pemurnian harus juga mayoritas lokal nasional. Baru hilirisasi industri tingkat akhir dan tingkat tinggi baru boleh investasi asing dengan syarat ada transfer teknologi kepada putra bangsa. Kunci investasi asing fokus hanya di hilir, di ujung, di high tech saja. Dengan high tech tadi agar juga menjadi transfer knowledge kepada putra bangsa. Nah, sektor tambang, sektor midstream, smelter, pendanaannya ya pakai printing money, gak pakai uang asing, gak pakai tenaga kerja asing, dan pasti Indonesia GDP-nya naik 3 kali lipat dalam waktu cepat. Lalu mata uang rupiahnya bagaimana? Ya pakai emas, pakai gramasi emas sebagai alat tukarnya. Dah sesederhana itu. Kan emas lebih kuat dari dolar. Wani ora?